Menikah tapi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku yang sedang memotong sayuran, tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan tukang galon memanggilku. Galon, galon, teriaknya dari luar. Kutinggalkan kegiatanku memotong sayuran. Aku menuju ke kamar, niatku ingin meminta tolong pada suamiku. Tapi setelah kubuka pintu, terlihat Mas Agus sedang berduduk sila di atas kasur, sembari jarinya dengan lincah memainkan ponsel. Ponsel itu juga sudah berada dalam keadaan miring. Sudah jelas, pasti pria itu sedang bermain game online. Mas, tolongin aku dulu, ambilin galon di depan, Mas. Ucapku pada Mas Agus berharap dia mau membantuku. Kamu itu berisik banget sih, tahu nggak orang lagi sibuk? Dia menjawab tanpa melihat ke arahku. Matanya masih tetap saja fokus menatap layar HP-nya. Aku lagi masak, Mas. Udah kesiangan. Tolonglah, Mas, bantuin aku, biar aku juga nggak telat kerja. Aku masih terus berusaha agar Mas Agus mau membantuku. Udahlah, sana kamu ambil sendiri. Jangan ganggu. Pergi. Dengan suara tinggi, Mas Agus membentakku. Dia yang tadinya duduk sekarang berdiri. Bukan untuk menolongku, melainkan menutup pintu dengan sangat kerasnya, hingga membuatku terpaksa harus mundur keluar kamar. Pintu itu tertutup dengan sangat kerasnya. Hal itu membuat jantungku rasanya akan copot. Ku tarik nafasku sangat dalam. Aku berharap emosiku ini bisa sedikit teredam. Ini masih pagi. Ica juga masih di rumah. Aku takut jika dia melihat pertengkaran kami. Pasti dia akan sedih dan moodnya akan hancur. Aku segera mengambil jilbabku yang memang kuletakkan di atas kursi di dapur. Aku juga langsung mengambil galon, tak ingin membuat tukang galon itu menunggu lebih lama. Ku ambil 2 galonku yang sudah kosong. Aku berjalan ke depan tak lupa sudah membawa uang. Terima kasih ya, Mas. Ucapku kemudian, tukang galon itu pergi setelah menurunkan galon milikku. Langsung ku angkat galon yang berat itu ke dalam rumah. Aku juga langsung memasangnya ke dispenser. Iya, sebenarnya aku memang sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Namun harapanku ketika suamiku di rumah dia bisa membantuku. Tapi semua itu hanya harapanku saja. Karena sudah pasti, Mas Agus tidak akan pernah mau mengeluarkan tenaganya itu untuk membantu membereskan rumah ini atau meringankan sedikit pekerjaanku. Setelah 1 galon berhasil terpasang di dispenser, aku keluar rumah lagi untuk mengambil galon yang satunya. Aku mengangkatnya dengan sekuat tenagaku, hingga sampai di dalam dapur. Kulanjutkan lagi pekerjaanku memasak. Dengan cepat, tanganku ini memotong semua sayuran dan juga 1 papan tempe. Kulanjutkan lagi dengan memotong perbumbuannya. Tak lupa aku juga sambil mencuci pakaian di mesin cuci, agar pekerjaanku bisa cepat selesai. Setelah selesai memotong tempe, aku segera menggorengnya. Tak lupa aku beri penyedap agar rasanya gurih. Tak lama kemudian terdengar lagi suara gas. Kebetulan 1 tabung gasku kosong. Aku memanggil Mas Agus dari dalam dapur. Aku berharap kali ini dia mau membantuku. Mas, tolong dong Mas, gasnya Mas. Aku lagi repot nih. Nanti kalau aku tinggal gosong. Aku lagi goreng tempe. Aku bicara dengan sedikit berteriak agar Mas Agus bisa mendengar suaraku. Namun sepertinya tidak ada jawaban. Daripada aku emosi lagi, langsung saja ku kecilkan api komporku dan menuju ke depan untuk mengambil gas. Tak lupa, ku ambil uang 20.000 dari dalam dompetku. Uang hasil kerjaku. Iya, semua yang ada di rumah ini, termasuk yang kami makan, juga dibeli dari uang hasil kerjaku. Sementara, uang suamiku, jangan kalian tanya untuk apa. Aku langsung kembali ke dapur dan melanjutkan kegiatanku memasak, sembari menyelesaikan cucianku juga. Tak lama kemudian, putri kecilku sudah selesai bersiap-siap. Iya, walaupun dia masih TK, namun dia sangat mandiri. Dia sudah bisa mengenakan pakaiannya sendiri dengan rapi. Sesekali saja, aku membantunya untuk membetulkan jika belum rapi. Ibu, Ica udah siap, Ica mau sarapan, ucapnya dengan lembut. Aku segera menyiapkan sarapannya. Seperti biasa kalau pagi Ica akan sarapan dengan roti dan segelas susu.
Ini dimakan ya nak, dihabisin. Ucapku pada Ica. Iya, tadi aku sudah sempat membuatkan sarapan untuk Ica. Roti tawar, ku beri telur ceplok dan mayones. Dia sangat suka sekali, apalagi jika dipanggang sebentar. Sekitar 10 menit, Ica sudah selesai sarapan, dan dia segera berpamitan denganku untuk berangkat sekolah. Ya, seperti biasanya dia tidak akan pernah berpamitan dengan ayahnya, karena Mas Agus memang tidak pernah mau jika Ica berpamitan dengan dia. Karena bisa dibilang, Ica adalah anak yang tidak diharapkan oleh Mas Agus, sehingga dia sangat membenci putrinya sendiri. Melihat kepergian Ica, aku merasa bersalah, karena sejak dia dalam kandungan, sudah dibenci oleh ayahnya sendiri. Maafkan ibu ya nak, ibu sangat mengecewakanmu selama ini. Aku membatin, namun tidak terasa air mata ini menetes juga. Segera aku seka air mataku dan kulanjutkan pekerjaanku, karena waktu semakin siang. Aku selesai memasak dan kususun di atas meja makan. Aku kaget karena tiba-tiba Mas Agus sudah berdiri di depan pintu dan melihatku. "Cuman itu aja yang kamu masak?" tanyanya dengan nada ketus. "Iya, makan tinggal makan aja, gak usah protes." Mas Agus menyela masakanku yang hanya sayur kangkung dan tempe goreng. Padahal selama ini dia tidak pernah memberiku uang. Tapi lagaknya itu seperti ingin menjadi orang kaya makan enak setiap hari. "Cobalah sesekali masak ayam gitu, biar suami itu kalau berangkat kerja semangat," ucapnya lagi. Namun ucapan itu membuatku serasa ingin melemparkan semua makanan ini ke mukanya. Aku benar-benar emosi mendengarnya. Bisa-bisanya pria itu berkata demikian, padahal memberikan uang sepeser pun kepadaku tidak pernah. "Ya kalau mau makan ayam beli sendirilah mas, daripada uangmu hanya habis untuk membeli rokok saja." Aku menjawab dengan nadaku yang tak kalah ketus. Rasanya aku tidak sabar lagi. "Kok pakai uangku sih? Pakai uangmu lah, kamu kan kerja. Kenapa harus mengusik uangku? Uangku kan kamu tahu sendiri, cuman habis untuk membeliku rokok dan bensin. Belum lagi kalau aku nongkrong. Kamu kan selama ini gak pernah ngasih aku uang untuk beli rokok dan aku nongkrong, jadi gak usah ribut deh," ucap Mas Agus lagi, membuatku semakin kesal pagi ini. Tak kutanggapi lagi ucapannya. Kutinggalkan dia yang tak mau sarapan atau tidak. Aku menuju ke kamar mandi untuk mengambil cucianku yang sudah selesai. Aku langsung ke belakang rumah untuk menjemur semuanya. Aku yang masih sibuk menjemur pakaian, tiba-tiba dihampiri oleh Mas Agus. "Putri, aku minta uang dong. Aku mau beli bensin sama rokok nih. Uangku udah habis, aku belum gajian." Pintanya padaku seperti memalak namun gayanya. "Gak ada," jawabku singkat. "Kok gak ada sih? Kamu kan gajinya besar, pasti uangmu masih banyak kan?" Ucapnya lagi dengan nada tinggi. Mungkin dia emosi. "Gak ada mas." "Gila ya kamu mas, udah gak pernah ngasih uang, sekarang malah minta uang sama aku untuk beli rokok. Gak punya otak kamu memang ya." Aku tak bisa lagi menahan lisanku ini untuk tidak memaki. Rasanya sudah sangat empat sekali kupendam. Selama 10 tahun menikah, tak pernah sekalipun Mas Agus memberi nafkah kepada kami. Iya, dari awal menikah sampai sekarang, aku tak pernah mendapatkan nafkah dari Mas Agus. Semua gajinya hanya habis untuk kesenangannya sendiri. Sementara kebutuhan rumah ini, bahkan untuk membeli rumah ini pun memakai uangku semuanya. Aku memilih bertahan karena ada anak di antara kami. Aku kasihan pada Ica. Jika orang tuanya bercerai, mentalnya akan hancur. Namun lama-kelamaan setelah kupikir, rasanya aku juga sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi bertahan dengan pernikahan seperti ini. "Alah, banyak omong kamu." Mas Agus langsung meninggalkanku dan masuk ke dalam rumah. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun dari jendela aku bisa melihat Mas Agus mengambil tasku dan langsung merogoh dompetku yang ada di dalamnya. Dia mengambil uang 100.000 dari dalam dompetku. Aku segera berlari untuk mengambil kembali uang itu. "Enak aja kamu mas ngambil-ngambil uangku. Kalau kamu butuh rokok, ya pakai uangmu sendiri, jangan pakai uangku. Uangku sudah habis untuk keperluan rumah ini. Kamu saja tidak pernah memberikan kami sepeser pun," aku berkata dengan tegasnya. Aku hanya ingin suamiku itu paham bagaimana posisinya selama ini. Tidak pernah memberi nafkah, namun malah enak-enakan mau meminta uang dariku.
Alah, kamu ini pelit banget sih. Sini uangnya. Mas Agus dengan cepat kembali merebut uang yang sudah berhasil ada di tanganku. Dan dia tidak hanya merebut uang itu, namun mendorong tubuhku dengan sangat kuat hingga aku terjatuh di lantai. Laki-laki itu langsung pergi meninggalkanku dan melajukan motornya untuk berangkat bekerja. Aku hanya bisa menangis mendapatkan perlakuan seperti ini. Sebenarnya kejadian begini sudah hampir setiap hari aku alami. Aku memilih bertahan karena alasannya ada Ica. Tapi lama-kelamaan aku bisa gila kalau terus bertahan. Sudah beberapa tahun terakhir aku berpikir untuk menyerah saja dan meninggalkan Mas Agus. Tapi kalau melihat putriku yang masih terus berharap bisa dikasihi oleh ayahnya, aku jadi sedih dan mengurungkan niatku lagi. Aku segera bangkit dan berdiri. Ku hapus air mataku dengan kasar. Segera ku cuci wajahku. Kebetulan pekerjaanku menjemur sudah selesai. Aku segera menutup pintu dan mengunci semua jendela. Setelah kulihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku harus cepat berangkat. Aku segera mengambil kotak bekalku dan memasukkan sayur yang aku masak tadi. Ternyata Mas Agus tidak jadi sarapan. Aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa makan dan masih tetap bisa hidup untuk menemani putriku. Segera aku bersiap-siap dan berganti pakaian. Setelah selesai, segera aku kunci pintu depan dan menaiki kendaraanku yang sudah tua ini. Aku melajukan motorku menuju tempat kerja. Aku bekerja di gudang bahan-bahan toko bangunan. Aku sebagai kasir di sana. Sudah 10 tahun juga aku kerja di sini. Iya, semenjak menikah dengan Mas Agus, aku sudah kerja di sini. Sebenarnya, aku ingin berhenti, tapi tidak mungkin. Mau makan dari mana aku kalau aku tidak kerja? Kan Mas Agus tidak mau memberikan uangnya kepadaku. Sekitar 15 menit aku sudah sampai di tempat kerja. Karena keadaan masih sepi, aku menyempatkan diri untuk sarapan. Setelahnya aku lanjutkan pekerjaanku seperti biasanya. Jam 3 sore aku sudah pulang. Iya, jam kerjaku dari jam 8 sampai jam 3 sore saja. Itulah yang membuatku betah, sehingga aku masih memiliki waktu untuk beristirahat di rumah. Dan juga menemani putriku bermain. Sesampainya di rumah, kulihat Ica sedang tidur di kamarnya. Kupandangi wajah putriku itu yang sangat melas. Nasibnya begitu malang, tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri. Ica anak yang mandiri, dia juga sangat pintar. Di usianya yang belum genap 6 tahun, dia sudah berani berangkat ke sekolah sendirian. Iya, memang sekolah Ica tidak terlalu jauh dari rumah. Hanya 500 meter saja. Teman-temannya juga banyak yang berangkat sendirian, jadi mereka berangkat bersama. Untunglah di komplek perumahan ini sangat aman. Dan teman-teman Ica juga lumayan banyak, jadi aku merasa tenang jika Ica berangkat sendirian. Kucium kening putriku itu beberapa kali. Dalam hati aku meminta maaf padanya, karena selama ini dia belum bisa disayangi oleh ayahnya sendiri. Ya, Mas Agus tidak senang karena anak pertamanya adalah perempuan. Dia maunya anak lelaki. Namun bagiku mau perempuan atau lelaki sama saja. Yang penting terlahir dengan sehat dan selamat. Tapi Mas Agus tidak pernah mau bersyukur. Apalagi sejak Ica lahir, dia semakin membencinya. Mas Agus sama sekali belum pernah memeluk Ica. Dulu yang mengazani Ica adalah perawat di rumah sakit yang aku mintai tolong. Iya, saking Mas Agus tidak pedulinya, aku melahirkan seorang diri tanpa diantar oleh suami. Dan aku merawat diriku sendiri hingga keluar dari rumah sakit. Bahkan aku meminta perawat laki-laki untuk mengazani Ica. Saat aku sudah di rumah pun, Mas Agus tidak mau membantuku. Aku yang belum pulih pasca melahirkan, tidak diperdulikannya sama sekali. Aku merawat diriku sendiri, merawat Ica seorang diri, karena kami memang di perantauan, jauh dari orang tua dan saudara. Aku juga tidak mampu menyewa orang, karena penghasilanku sudah habis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum lagi, kalau Mas Agus tiba-tiba mengambil uangku tanpa izin, tentu penghasilanku
Yang sebulan 4.500.000 itu akan habis begitu saja. Ya, gajiku cukup besar, namun semuanya habis. Karena aku harus membayar cicilan rumah, memenuhi semua kebutuhan rumah. Bahkan hampir setiap bulan aku tidak bisa menabung, karena uang yang aku dapatkan selalu habis. Setelah puas menciumi putriku, aku segera ke kamarku untuk beristirahat. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Rasanya sangat lelah sekali hari ini, karena gudang cukup ramai orang yang membeli barang dan barang yang datang. Melelahkan sekali hari ini. Kurebahkan tubuhku, niatku ingin tidur sebentar untuk melepas lelah. Namun baru saja mata ini akan terpejam, terdengar suara orang berteriak. Paket, paket, paket. Teriaknya beberapa kali, hingga membuat aku yang baru akan istirahat ini merasa terganggu. Suaranya yang lantang, mengharuskanku agar cepat menemuinya. Aku juga mengingat-ingat apakah aku ada memesan sesuatu. Tapi setelah kupikir, aku tidak ada membeli apapun. Paket siapa? Aku berpikir mungkin orang itu salah alamat. Permisi bu, ada paket. Ucapnya setelah aku keluar dari pintu. Paketnya siapa ya mas? Tanyaku pada kurir itu. Paket atas nama Agus Utomo bu. Totalnya 535.000 ya bu, karena ini sistem COD. Ucap kurir itu menjelaskan paket yang berada di tangannya. Sebentar ya mas. Aku masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil ponsel. Aku segera mencari kontak yang bernama Mas Agus. Cukup lama panggilan itu belum dijawab, hingga terdengar suara berisik. Sepertinya Mas Agus sedang di jalan. Iya, ada apa sih Put? Tanyanya dengan nada ketus. Kamu lagi di mana mas? Tanyaku dengan suara yang tak kalah ketus. Aku lagi di jalan, sebentar lagi sampai rumah. Jawabnya. Baguslah, cepat, kamu harus sampai rumah. Ada orang yang menunggumu. Tak menunggu jawaban dari Mas Agus, aku segera mematikan telepon itu. Apa yang dia beli? Kenapa harganya sangat mahal sekali? Katanya nggak punya uang, tapi paket terus berdatangan. Aku bicara sendirian sembari berjalan ke depan. Mas, tunggu sebentar ya. Orangnya lagi di jalan. Ucapku memberitahu kurir. Kurir itu tersenyum ke arahku. Bu, maaf. Bisa dibayarin dulu nggak? Soalnya masih banyak bu paket yang harus saya antar. Mana ini udah sore. Ucap kurir itu memohon padaku. Tunggu sebentar lagi ya mas. Orangnya sudah mau sampai kok. Aku tetap kekeh tidak mau membayarkan paket itu. Karena rugi sekali. Pasti hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat untuk sekeluarga. Tolonglah bu. Saya mohon kebijakan ibu. Masih banyak bu paket yang belum saya antar. Pasti para pelanggan sudah menunggu bu. Tolonglah bu. Ucapnya mengiba lagi. Aku yang tidak tega akhirnya masuk ke dalam rumah. Ku ambil uang 550.000 dari dalam dompetku. Sebenarnya aku tidak rela, namun aku juga tidak tega pada kurir itu. Terima kasih ya bu. Ucap kurir itu setelah menyerahkan kembaliannya. Dia segera pergi mengantarkan paket yang lainnya. Beli apa sih orang ini? Harganya mahal sekali. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan rumah selama 2 minggu, ini habis hanya dalam sekejap. Aku menggerutu kesal. Namun, tak akan kuberikan paket ini sebelum dia mengganti uangnya padaku. Tapi baru saja akan kusembunyikan paket itu di tempat yang aman. Tiba-tiba Mas Agus sudah sampai di rumah. Dia langsung merebut paket itu dari tanganku. Aku juga merebutnya kembali. Gak bisa mas, kamu gak boleh buka paket ini sebelum kamu membayarnya. Ganti dulu uangku. Ucapku tegas. Aku belum gajian, Putri. Besok kalau aku gajian, aku ganti. Jawabnya santai. Gak bisa, mas. Aku sudah menghabiskan lebih dari 500.000 untuk membayar paket ini. Dan uang itu seharusnya bisa kugunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Cepat ganti, mas. Aku gak akan kasih. Namun, Mas Agus tidak bergeming. Dia tidak juga mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. Dan malah dengan paksa mengambil paket itu dari tanganku. Aksi rebutan paket itu dimenangkan oleh Mas Agus, dan dia langsung masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras,
lalu menguncinya dari dalam. Aku hanya bisa beristighfar berkali-kali dalam hati. Manusia seperti apa yang aku nikahi? Kenapa kelakuannya seperti ini, ya Allah? Aku membatin. Sakit sekali rasanya hatiku. Kenapa bisa Mas Agus berlaku sangat keterlaluan seperti ini? Sudah pasti, uang paket itu tidak akan pernah kembali padaku. Aku masuk ke dalam kamar Ica. Aku tidur di sana. Aku rasanya sangat lelah, ditambah lagi harus bertikai karena masalah paket. Bukan aku tak mau menggunakan uangku untuk keperluan suami. Tapi kalau seandainya suamiku bisa berlaku adil pada kami, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, mungkin aku tidak akan pernah perhitungan. Namun, dia begitu pelit. Mengeluarkan uang untuk membeli sekarung beras saja dia tidak pernah mau. Alasannya uangnya sudah habis untuk membeli rokok dan biaya dia nongkrong. Aku benar-benar muak. Aku bangun di sore harinya, di jam 4:30 sore. Kulihat ke arah kamarku. Ternyata masih tertutup pintunya. Ketika aku coba membukanya, ternyata masih dikunci dari dalam. Jadi, Mas Agus belum keluar kamar dari tadi. Aku mendengus kesal. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia beli dengan harga semahal itu. Namun bagaimana caranya aku akan tahu jika pintunya masih dikunci seperti ini? Aku putuskan untuk mandi. Kudapati putri kecilku sedang duduk di meja makan sembari memakan cemilan kerupuk yang memang selalu tersedia. Ya, aku menyediakan cemilan ringan itu di rumah. Karena memang Ica hanya jajan di sekolah, sedangkan di rumah dia tidak jajan lagi. Bukan aku pelit, namun aku tidak mau Ica jajan terlalu banyak dan tidak baik untuk kesehatannya. Aku berganti pakaian dengan baju yang ada di jemuran, karena pintu kamar belum juga dibuka oleh Mas Agus. Setelah aku selesai mandi, aku dapati Mas Agus sudah duduk di meja makan dan sedang menyantap makanan yang aku masak tadi pagi. Rasanya aku sangat malas sekali untuk berbicara pada pria itu. Kalau bisa memilih, lebih baik aku tidak usah melihat wajahnya saja di rumah ini. Nak, ibu ke warung bentar ya, mau belanja. Beli bahan makanan untuk besok pagi. Ucapku memberitahu Ica kemana aku akan pergi. Iya, Bu. Jawabnya singkat namun sembari tersenyum manis ke arahku. Aku membalas senyuman manis putriku itu. Setelahnya aku menuju warung biasa tempat aku belanja. Sekitar 15 menit aku sudah selesai dan kembali lagi ke rumah. Aku hanya berjalan kaki karena memang warung itu tidak terlalu jauh. Namun, saat sampai di rumah, tak kudapati lagi motor Mas Agus di teras. Nak, apa ayahmu pergi? Tanyaku pada Ica. Ya Bu, ayah pergi, habis makan tadi ayah langsung mandi. Dan sebelum ayah pergi ku dengar, ayah katanya mau nongkrong di kafe. Aku taunya karena ayah teleponan sama temannya Bu. Sudah hampir maghrib begini, bukannya di rumah malah keluyuran. Aku membatin dalam hati. Ya sudah, kita siap-siap sholat maghrib yuk. Ajakku pada Ica. Tak kuperdulikan lagi Mas Agus. Terserah dia mau kemana. Batinku kesal. Setelah selesai sholat maghrib, aku dan Ica makan malam bersama. Aku menggoreng telur dadar untuk kami berdua. Setelah selesai makan, aku membantu Ica mengerjakan PR-nya. Setelah 1 jam akhirnya PR itu selesai dan aku menyuruh Ica untuk tidur. Namun sebelumnya, kami sholat Isya terlebih dahulu. Setelah memastikan putriku tidur, aku masuk ke dalam kamarku. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Karena mata ini belum mengantuk, kuputuskan untuk bermain ponsel. Aku berselancar di sosial media. Saat sedang scroll-scroll ke bawah, aku menemukan sebuah video dari temannya Mas Agus. Dia mengunggah status dalam bentuk video di sana. Captionnya, Happy Party. Kuputar video itu, hingga mataku ini terbelalak setelah melihat keberadaan Mas Agus di sana. Namun, bukannya berjoget seperti teman-temannya yang lain. Mas Agus terlihat duduk di pojokan bersama seorang wanita. Dengan jelas kulihat di dalam video itu, Mas Agus sedang asik bercumbu dengan wanita itu. Bahkan tanpa malu,
Dan tidak sadar diri, Mas Agus memasukkan tangannya ke dalam baju wanita yang sangat ketat itu. Terlihat juga Mas Agus beradu bibir dengan sangat ganasnya. Aku yang tak sanggup lagi menonton video itu segera kumatikan ponselku. Aku menangis di sana. Aku tidak menyangka suamiku sekeji itu perlakuannya di luar. Apakah dia tidak ingat kalau sudah punya istri? Bisa-bisanya dia bercumbu dengan wanita lain di hadapan teman-temannya. Apa dia tidak sadar jika direkam? Atau memang sengaja dia ingin menunjukkan kelakuan bejatnya itu ke semua orang? Air mataku terus saja mengalir tidak mau berhenti. Hatiku begitu sakit dan hancur. Tak hanya kasar padaku, nafkah tidak diberi. Ternyata Mas Agus juga selingkuh. Tega sekali kamu, Mas. Apa kurangnya aku? Kamu memang tidak pernah manis selama ini. Kamu hanya bersikap baik ketika ingin melakukan penyatuan denganku. Selebihnya, sikapmu cuek dan acuh, tidak peduli. Aku menangis sampai sesenggukan, hingga membuat dadaku terasa sangat sesak. Tak lama setelah itu, aku ketiduran karena saking lelahnya menangis. Tiba-tiba, aku merasa tubuhku ada yang menindih. Dan setelah aku membuka mata, ternyata Mas Agus sedang melakukan kegiatan penyatuan denganku tanpa izin. Apa yang kamu lakukan, Mas? Aku jijik. Aku berusaha mendorong tubuh Mas Agus agar menjauh dariku. Namun, dia malah memelukku dengan erat, sehingga tenagaku kalah kuat dengannya. Hingga akhirnya Mas Agus sudah menuntaskan keinginannya padaku. Aku tidak sadar sudah berapa lama Mas Agus melakukan hal itu. Tapi kalau mengingat, di video tadi, aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Mungkin Mas Agus tidak bisa menuntaskan hasratnya dengan wanita itu. Sehingga dia menjadikan aku sebagai bahan pelampiasan. Aku ini istrinya, tapi seperti wanita pemuas saja bagi suamiku. Tak ada lagi harga diriku di matanya. Mas, aku mau cerai. Ucapku lirih, namun aku yakin Mas Agus bisa mendengar suaraku. Udah, jangan berisik, aku mau tidur, aku lelah. Mas Agus tidak menghiraukan ucapanku. Dia malah melanjutkan tidurnya. Aku sudah tidak sanggup, Mas. Aku mau kita cerai. Ucapku sekali lagi dengan tegas. Namun Mas Agus tidak menggubrisnya. Dia malah terlihat sudah tidur. Aku sangat kesal dengan sikap Mas Agus. Dia benar-benar tidak peduli dan tidak menghargaiku. Segera kulihat ke arah jam. Ternyata sudah jam 4 pagi. Kuputuskan untuk mandi dan melaksanakan sholat tahajud. Aku memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk. Apakah keputusan yang aku ambil ini benar atau salah? Aku menangis lagi. Di atas sajadahku, kucurahkan semua isi hatiku pada Sang Maha Pemilik hati. Ampuni aku ya Allah, jika aku harus mengambil keputusan untuk bercerai. Aku sudah tidak sanggup, aku tidak kuat lagi. Aku berkata dengan suara lirih agar Ica tidak mendengarnya, karena sekarang aku sholat di kamar Ica. Aku menangis tanpa suara agar Ica tidak bangun. Sesak sekali rasanya dadaku. Aku memiliki suami, namun semuanya kulakukan sendiri. Lalu untuk apa aku punya suami? Aku hanya sebagai tempat pelampiasan saja. Tidak pernah dihargai, tidak pernah dinafkahi. Sudah cukup aku bertahan selama 10 tahun ini. Aku tidak sanggup. Setelah sholat subuh, aku segera membereskan rumah seperti biasanya. Aku memasak untuk Ica sarapan. Namun kali ini, aku tidak lagi masak untuk Mas Agus. Keputusanku untuk bercerai sudah bulat. Kalau aku terus bertahan di pernikahan ini, aku hanya akan menghancurkan diriku sendiri dan juga Ica. Kok nggak ada makanan sih? Tanya Mas Agus yang baru bangun tidur. Aku hanya diam. Aku tidak mau berdebat pagi ini, karena Ica masih ada di rumah. Mas Agus langsung pergi meninggalkan meja makan untuk mandi. Mungkin dia akan bersiap-siap untuk kerja. Ibu, Ica berangkat sekolah ya? Ucapnya dengan lembut, sembari tersenyum manis. Dengan takzim Ica menyalimi tanganku, dan tak lupa mengucapkan salam. Ku lepas kepergian Ica dengan senyuman di wajahku.
Walau sebenarnya hatiku sangat kalut saat ini. Mas Agus yang sudah selesai dengan pakaian kerjanya menuju ke meja makan. Dia melihat di atas meja tidak ada apapun. "Kamu gak masak?" tanyanya dengan ketus. "Enggak, aku gak mau masak," jawabku tak kalah ketus. "Aku mau cerai, Mas." Aku langsung to the point dengan apa yang aku pikirkan sejak tadi. Aku ingin melanjutkan perbincangan kami tadi malam. "Apa? Mau cerai?" Kini Mas Agus sudah berjalan mendekatiku. Dan sekarang, dia sudah tepat di hadapanku. "Kamu mau cerai? Emangnya bisa kamu hidup tanpa aku?" Suaranya begitu melengking di telingaku, hingga membuat telingaku sampai berdenging. "Emangnya selama ini, kamu ngelakuin apa, Mas, untuk keluarga ini? Apa kamu menafkahiku? Apa kamu memberiku uang? Apa kamu membiayai sekolah Ica? Apa kamu membeli beras untuk kita makan? Tidak pernah kan, Mas? Semuanya aku yang bayar. Bahkan cicilan rumah ini juga aku yang bayar setiap bulannya. Sayur dan semua yang kamu makan di rumah ini, apa pernah kamu membeli pakai uangmu sendiri? Semuanya pakai uangku, Mas. Listrik, air, semuanya aku yang bayar. Apa pernah kamu mengeluarkan uang untuk semua itu? Tidak kan?" Aku berkata dengan meninggikan suara. Aku berharap Mas Agus terbuka hatinya, sehingga mau meminta maaf atas semua kesalahannya, dan menyadari. Tapi, jawabannya sungguh membuat hatiku semakin terluka. "Siapa yang selama ini ingin punya anak? Itu kan kamu. Aku kan belum siap untuk punya anak. Tapi kamu malah lupa meminum pil KB itu sehingga kamu hamil. Kamu juga kan yang menginginkan anak itu. Anaknya perempuan lagi, aku gak suka." Mas Agus malah menyalahkan atas kelahiran Ica padaku. Dia merasa bahwa semua ini salahku. Iya, kami dulu sempat menunda kehamilan selama 3 tahun. Tapi, aku merasa kesepian dan ingin segera punya anak, sehingga aku berpura-pura lupa meminum pil KB itu. Pil KB yang selalu Mas Agus belikan untukku. Iya, selama aku menikah, Mas Agus hanya membelikanku pil KB. Selebihnya semua aku yang membeli sendiri. Hingga akhirnya aku hamil. Bukannya bahagia dengan kehamilanku, apalagi setelah tahu kalau anak yang aku kandung adalah perempuan. Mas Agus semakin membencinya. "Itu semua sudah takdir, Mas. Seharusnya kamu sebagai seorang ayah bertanggung jawab dan belajar mencintai anakmu dan menerima dia. Dia itu juga anugerah buat kita, Mas." Aku berusaha menyadarkan Mas Agus agar matanya terbuka dan bisa melihat Ica itu sebagai anugerah untuk kami. "Enggak, aku gak akan pernah bisa menyayangi anak itu," jawab Mas Agus tegas. "Baik, Mas, kalau begitu. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpa kamu. Toh selama ini aku melakukan semuanya sendiri. Tanpa bantuan kamu, aku juga masih hidup kan sampai sekarang bersama Ica. Asal kamu tahu ya, Mas, aku sudah tidak sanggup hidup dengan laki-laki seperti kamu. Benar-benar pecundang." Aku berkata sembari menghadap ke wajah Mas Agus. Aku tidak bisa lagi menahan emosi. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkit semuanya. Namun perlakuan Mas Agus membuat aku terpaksa mengatakannya. "Aku tetap mau kita pisah," ucapku lagi tegas. Aku langsung ingin pergi dari hadapan Mas Agus. Namun, wajahnya terlihat sangat marah sekali. Matanya memerah. Langkahku yang belum sampai 1 langkah itu langsung dihentikan oleh Mas Agus dengan cekalan tangannya. Mas Agus mencekal kedua tanganku dan mendorong tubuhku sampai ke tembok. Aku tidak berdaya lagi. Bahkan Mas Agus dengan kasar menjambak rambutku hingga terasa sakit. Rasanya rambutku ini akan copot dari kepala. "Lepas, Mas, sakit." Aku mengerang kesakitan. Namun, rintihanku bukannya dihiraukan. Malah Mas Agus makin kencang menjambak rambutku dan semakin erat mencekal tanganku. "Enggak, aku gak akan lepaskan kamu sampai kamu berhenti meminta cerai. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Putri." Mas Agus berkata tepat di samping telingaku, hingga membuat telinga ini sampai berdenging. Dia sepertinya tidak peduli lagi jika pertengkaran kami terdengar ke tetangga sebelah. Suaranya begitu tinggi, hingga membuat jantungku ini serasa akan copot. Aku benar-benar ketakutan.
Mas, tolong mas, lepas mas, sakit mas. Aku terus memohon pada Mas Agus agar melepaskan cekalan tangannya dan jambakan rambutnya. Kamu itu kenapa sih mas? Kenapa kamu terus menyiksa aku? Apa salahku mas? Selama ini, apa kurangku? Aku sudah setia mas. Aku sudah mau menggunakan uangku untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan membayar cicilan rumah ini. Tapi kenapa kamu malah mencari kesenangan dengan wanita lain di luar sana? Kamu itu gila mas, gak waras. Mana ada laki-laki yang mau menyiksa wanitanya seperti ini? Kamu itu tidak mencintaiku mas. Kamu hanya menginginkanku saat kamu butuh. Dan kamu menggunakanku sebagai pembantu gratismu, merawat rumah ini, dan memanfaatku sesuka hatimu. Kamu hanya menjadikanku sebagai istri yang tidak berguna dan tidak pernah kamu hargai. Kamu anggap aku apa mas? Aku terus berkata meluapkan isi hatiku yang selama ini aku pendam. Aku berusaha melepaskan diri, namun Mas Agus malah lebih menguatkan cekalannya lagi. Hingga akhirnya, Mas Agus menghentikan semua itu setelah teleponnya berbunyi. Melihat kesempatan ini, aku segera mengambil tasku dan keluar dari rumah. Kulajukan motorku. Namun tidak kusangka, Mas Agus malah berteriak dengan kencang memanggilku dan menyuruhku berhenti. Namun aku tidak peduli. Aku semakin ngebut melajukan motorku. Hingga tak lama kemudian aku sudah sampai di tempat kerja. Melihat penampilanku yang tidak seperti biasanya, bosku menyadari. Loh Putri, kamu kenapa? Kok kamu acak-acakan begini? Tanya bosku yang memang seorang wanita. Kamu habis nangis Put, kamu kenapa? Ayo sini duduk. Saya pikir kamu gak datang, karena gak pernah-pernahnya kamu telat. Kamu kenapa Put? Cerita sama saya. Ucap bosku dengan penuh perhatian. Aku menarik nafas dan menghembuskannya beberapa kali untuk menenangkan diri. Barulah aku bisa bercerita pada bu bosku. Maaf bu, saya terlambat hari ini. Saya ada masalah. Kamu cerita saja Put sama saya. Mana tahu saya bisa bantu. Aku pun menceritakan semua yang aku alami, tanpa kulebihkan dan tidak juga aku kurangi. Semua aku ceritakan sesuai dengan fakta yang ada. Ya ampun Putri, kenapa kamu gak pernah cerita selama ini ke ibu? Seharusnya kejadian ini gak sampai menimpa kamu. Pantas saja selama ini gajimu besar tapi kamu gak punya apa-apa. Jadi semua kebutuhan hidup kamu yang menanggung, sedangkan suamimu tidak pernah mau tahu. Iya bu. Bu bosku menginterogasiku lebih lanjut. Mungkin dia serasa tidak percaya dengan apa yang aku alami. Dan saya mohon izin hari ini bu. Saya mau mengurus perceraian saya ke pengadilan. Iya Put, tapi emangnya kamu punya uang untuk mengurus semuanya? Kan kamu tahu kalau suamimu tidak mau menceraikanmu. Pasti itu sangat menyulitkanmu di pengadilan nanti. Bisa saja suamimu itu memutarbalikkan fakta. Kamu harus punya pengacara Put untuk membelamu. Memangnya kamu punya uang? Tanya bu bosku merasa khawatir. Aku diam sejenak. Setelah kupikir benar juga kata bu bosku. Aku tidak punya uang sebanyak itu jika harus membayar pengacara. Namun aku juga tidak bisa berjalan sendirian. Ya sudah bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya. Ada hal yang harus saya urus. Saya mohon izin hari ini. Iya Put, kalau kamu butuh bantuan kamu bisa hubungi saya ya. Semoga kamu kuat menghadapi cobaan ini. Ucap bu bosku dengan penuh perhatian. Aku merasa lega karena masih ada orang baik yang peduli padaku. Di perjalanan pulang, aku berpikir apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku tidak mau lagi serumah dengan lelaki itu. Aku takut jika dia akan melakukan hal yang jauh lebih kejam. Sesampainya di rumah, aku memperhatikan sekitar. Aku takut jika pria itu masih ada di rumah ini. Namun setelah kuperhatikan tidak ada. Sepertinya dia sudah berangkat bekerja. Apa aku pergi saja dari rumah ini ya? Meskipun rumah ini yang membeli adalah aku. Dan masih kurang 5 tahun lagi cicilannya. Dan semua perabotan yang ada di rumah ini juga memakai uangku. Tapi sudahlah. Semuanya bisa aku usahakan lagi nanti. Yang penting sekarang aku harus menyelamatkan diri dan menyelamatkan Ica. Aku segera masuk ke dalam kamar.
dan memasukkan semua baju-bajuku secara asal ke dalam koper. Yang penting semuanya masuk. Aku juga langsung ke kamar Ica. Kumasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Hingga tak lama kemudian terdengar suara Ica mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, Nak. Masuk, Nak." Ucapku dari dalam kamarnya. "Loh, Ibu di rumah? Ibu nggak kerja?" Tanya putriku itu dengan lembut. "Enggak, sayang." Ica mau ikut sama Ibu kan?" Tanyaku padanya sembari terus memasukkan baju-baju Ica ke dalam tas. "Iya, Ica mau ikut sama Ibu. Emang kita mau kemana, Bu? Kok baju-baju Ica dimasukin ke dalam tas semua?" Tanyanya lagi. "Sudah, nanti Ibu jelaskan ya, Nak. Yang penting sekarang, kita cepat beres-beres dan cepat pergi. Ica bantuin Ibu masukin baju-baju Ica ya. Namun sebelum itu Ica ganti baju dulu," perintahku padanya. Tanpa bertanya lagi, Ica langsung menuruti perintahku. Berganti pakaian dan memasukkan baju-bajunya. "Jangan lupa baju sekolahmu sama buku-bukumu." Putriku mengangguk paham, dan tangannya terus sibuk memasukkan semuanya. Setelah selesai, aku segera mengajak Ica untuk keluar dari rumah. Aku mengikat koper bajuku di belakang, dan menaruh tas yang berisi baju Ica di depan. Aku juga langsung memakaikan Ica helm dan jaket. Setelah Ica selesai, aku juga memakai helm dan jaketku. Aku berpacu dengan waktu, tidak mau jika harus ketemu dengan Mas Agus lagi. Aku yakin pasti dia akan pulang mencariku. Benar saja dugaanku. Dari kejauhan aku melihat motor Mas Agus menuju ke rumah ini. Dengan panik, untuk menghindari berpapasan dengan Mas Agus, aku lewat jalan belakang. Dengan secepat mungkin kulajukan motorku. Semoga Mas Agus tidak melihatku. Jantungku sangat deg-degan sekali. Aku takut jika Mas Agus berhasil menangkapku. Ica menoleh ke belakang, dan dia berkata kalau ayahnya mengejar kita. "Ibu, ayah ngejar kita," ucapnya. "Ica pegangan yang erat ya, Ibu mau ngebut." Aku segera memegang tangan putriku itu agar memelukku lebih erat. Setelah itu, aku melajukan motorku dengan ngebut. Meskipun motor ini sudah tua, tapi alhamdulillah tenaganya masih sangat baik. Beberapa menit kemudian, aku sudah sampai di jalanan besar. Aku belum tahu mau kemana aku membawa Ica pergi. Tapi terus saja kulajukan motorku. Aku sesekali menyuruh Ica melihat ke belakang, apakah ayahnya mengikuti atau tidak. Aku lega, karena Mas Agus tidak terlihat lagi mengikuti kami. Tidak terasa sudah 1 jam aku mengendarai motorku ini. Aku sudah merasa lelah. Kuputuskan untuk beristirahat. Kubelokkan motorku ke sebuah masjid, karena aku dan Ica belum sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat, aku sempat merenung terlebih dahulu. Aku bingung mau kemana. "Ibu, kita mau kemana?" tanya Ica sembari mengenakan sepatunya. "Ibu belum tahu, Nak. Yang penting kita jalan terus ya." "Oh ya, Ica lapar kan?" tanyaku. Iya Bu, lapar." "Ya udah, kita cari makan dulu ya." Ku ajak putriku itu menaiki motor lagi dan mencari warung makan. Sekitar 10 menit kami berjalan. Ku belokkan motorku di sebuah warung nasi. Ica mau makan soto katanya. Aku memesan 2 porsi soto untukku dan Ica. Tak lama kemudian pesanan kami datang. Aku segera menyuruh Ica memakan sotonya agar kami bisa terus melanjutkan perjalanan. Aku juga takut jika Mas Agus masih membuntuti kami. Agar keberadaanku tidak diketahui oleh Mas Agus, aku sengaja memarkirkan motorku di samping warung yang kalau dari jalan tidak terlalu terlihat. Aku juga memilih duduk di pinggir agar bisa memantau kalau Mas Agus lewat. Kurang lebih setengah jam kami istirahat di warung itu, dan terpantau situasi masih aman. Setelah kurasa cukup beristirahat, aku segera mengajak Ica untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, aku lajukan motorku dengan kecepatan sedang. Aku masih ingin hidup dan menemani Ica. "Bu, kita kenapa nggak ke rumah kakek sama nenek aja?" Mendengar ucapan Ica, aku tersentak.
Betul juga katanya. Sudah beberapa tahun ini kami tidak pernah pulang kampung. Karena Mas Agus beralasan, boros pulang kampung, tidak penting. Di momen lebaran pun, sama Mas Agus tidak mau pulang. Kalau ku ingat, mungkin dari umur Ica 3 tahun, kami sudah tidak pernah pulang kampung. Dan sekarang usianya sudah hampir 6 tahun. Kebetulan, aku dan Ica sudah sampai di persimpangan jalan. Jika aku belok ke kanan, aku tidak tahu kemana. Dan jika belok ke kiri, maka akan menuju kampung halamanku. Aku memutuskan untuk belok ke kiri sesuai dengan saran Ica. "Ca, kita ke rumah kakek dan nenek ya," ucapku. Ica merasa senang. Dia juga bertepuk tangan di atas motor. Dengan kecepatan sedang kulajukan motorku. Kurang lebih 2 jam kami sudah berjalan, namun belum sampai ke kampung halamanku. Aku putuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, karena tanganku sangat lelah sekali. Kurang lebih, aku dan Ica beristirahat setengah jam di sebuah warung. Kami lanjutkan lagi perjalanan. Ini pertama kalinya aku naik motor, perjalanan jauh dan pulang kampung. Karena selama ini kalau pulang kampung, kami menggunakan travel. Aku melanjutkan perjalanan selama 3 jam. Aku memutuskan untuk tidak beristirahat. Bahkan Ica pun sampai ketiduran di atas motor. Aku sudah mengikat tubuhnya dengan sebuah jarik. Kuikatkan dengan badanku agar dia tidak terjatuh. Aku melajukan motorku masih dengan kecepatan sedang. Hingga akhirnya, sebelum waktu maghrib, aku sudah sampai di depan rumah orang tuaku. Aku ingin langsung belok dan menemui mereka. Tapi melihat pintu rumah yang tertutup dan mengingat masalah apa yang aku alami, aku jadi ragu untuk datang ke rumah orang tuaku. Tapi mau kemana lagi aku pergi kalau tidak ke rumah mereka? Merekalah satu-satunya tempat untuk aku pulang. Akhirnya dengan terpaksa dan rasa bingung, juga tidak tahu harus menceritakan masalahku mulai dari mana, kuputuskan untuk belok ke rumah orang tuaku. Aku membangunkan Ica. Putriku itu sudah bangun. Aku menggendongnya karena dia belum sadar sepenuhnya. Kulepas helmku, kulepas juga helm Ica, dan segera berjalan mendekati pintu rumah orang tuaku. Kuketuk pintunya, namun aku tidak mengucapkan salam. Aku ingin memberi mereka kejutan. "Siapa ya Pak, maghrib-maghrib begini bertamu?" Aku bisa mendengar suara ibu bicara dengan bapak dari dalam rumah. Tak lama kemudian pintu itu dibuka. Ya Allah, Ica, Putri. Ibu langsung memelukku dengan erat. Aku tadi belum sempat menyalimi tangannya, namun ibu keburu memeluk dan menangis. "Ya Allah nak, akhirnya kamu pulang, ibu kangen sama kamu." Ibu segera mengajak kami masuk, karena memang setelah kedatanganku azan maghrib tiba. "Kamu kok gak ngasih tahu ibu dulu mau kesini? Kalian cuma berdua aja, Agus gak ikut?" tanya ibu padaku. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana. Ica dengan polosnya langsung menceritakan apa yang terjadi. "Nenek, kakek, ibu sama ayah lagi gak baik-baik aja. Mereka sering berantem. Ayah gak sayang sama Ica, gak sayang juga sama ibu. Jadi, ibu ngajak pergi dari rumah. Ica ngajaknya ke rumah kakek sama nenek aja." Gadis kecilku itu menceritakan apa yang dia lihat. Hatiku benar-benar pilu mendengar ia bercerita pada kakek dan neneknya. Apalagi melihat ekspresi orang tuaku. Rasanya hatiku benar-benar hancur. "Ica, kita sholat maghrib dulu yuk ke masjid," ajak bapakku. Mungkin bapakku ingin mengalihkan perhatian Ica, agar gadis kecil dia tidak harus berpikir terlalu berat. Setelah Ica dan bapak pergi ke masjid, ibu mulai bertanya lagi padaku. "Sebenarnya apa yang terjadi sih, Nduk? Kok kamu sampai kabur seperti ini? Ada apa?" tanya ibu dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Aku tak dapat lagi menahan air mataku. Kupeluk ibu dengan erat,
Setelah puas menangis, barulah aku bisa menceritakan semuanya. Ibuku sangat terkejut. Dia tidak menyangka. Dia pikir selama 10 tahun aku menikah dengan Mas Agus, aku bahagia. Makanya sampai tidak mau pulang. Padahal aku tidak pulang karena Mas Agus memang tidak mau. Kamu yang sabar ya, Nduk. Kamu yang kuat. Kalau memang tidak sanggup lagi dengan rumah tanggamu, bercerailah. Bapak sama ibu akan mendukungmu, akan membantumu. Ibu tidak dapat lagi menahan air matanya. Dia berkata sambil menangis. Aku tidak tega membuat orang tuaku menangis seperti ini. Itulah mengapa selama ini aku tidak pernah menceritakan apapun pada mereka. Aku tidak mau membuat mereka sedih dan khawatir. Tapi kali ini aku memang benar-benar tidak sanggup lagi. Hanya merekalah tempatku untuk pulang dan mengadu. Keesokan harinya, kehidupanku di kampung sudah jauh lebih baik. Aku lebih tenang karena ada yang melindungiku sekarang. Bapak juga sudah tahu masalahnya, ibu yang menceritakan. Bapak membantuku untuk membayar pengacara agar perceraianku dengan Mas Agus bisa cepat diurus. Iya, sebenarnya di kampung, keluargaku bukan keluarga yang tidak berada. Keluarga kami, ekonomi menengah. Orang tuaku punya beberapa hektar kebun, dan penghasilan mereka cukup besar setiap bulannya. Penghasilan orang tuaku dari kebun sawit. Aku merantau karena ikut dengan Mas Agus. Aku mencintainya karena wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang gagah. Itulah yang membuat aku jatuh cinta pada Mas Agus. Tapi sekarang aku benar-benar menyesal. Karena memandang fisik, aku jadi terlantar dan menderita selama 10 tahun menikah. Mas Agus memang tampan. Bahkan di usianya yang tidak muda lagi, ketampanannya masih terjaga. Tapi sifatnya yang keterlaluan membuatku tidak sanggup. Karena tampan saja tidak bisa membuatku bahagia. Akhirnya setelah 1 bulan, perceraianku sudah selesai. Aku sudah resmi bercerai dari Mas Agus. Aku lega sekali. Aku tidak tahu bagaimana prosesnya di sana karena semua diurus oleh pengacara yang dibayar oleh Bapak. Aku yakin Mas Agus mungkin sulit melawanku sebab dia mungkin tidak punya uang untuk membayar pengacara. Karena kan selama ini Mas Agus selalu menghabiskan uangnya untuk foya-foya. Iya, sudah 1 bulan aku di rumah Bapak dan Ibu, tapi Mas Agus belum pernah mengunjungi kami sekalipun. Aku yakin pria itu pasti juga takut mengunjungi kami di sini. Pasti dia juga takut kalau akan dihajar oleh Bapak. Iya, karena Bapak sangat tegas. Jika ada yang menyakiti keluarganya, dia tidak akan tinggal diam. Aku dulu sangat takut jika Mas Agus akan diapa-apakan oleh Bapak. Tapi sekarang, aku sudah rela. Dulu aku sangat mencintai Mas Agus, sehingga aku takut jika orang lain menyakitinya. Tapi aku sangat bodoh. Aku tidak sadar bahwa dirikulah yang disakiti oleh Mas Agus terus-menerus. Bahkan, aku sampai mengabaikan perasaan Ica yang tidak pernah dikasihi oleh bapaknya. Aku tidak memikirkan sampai ke sana. Maafkan ibu ya nak. Gara-gara ibu, selama ini kamu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahmu. Namun ibu malah diam saja. Kupeluk putriku dengan erat. Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan padanya. Sekarang, Ica sudah pindah sekolah ke sini. Dia sudah bahagia punya teman-teman yang baru. Sepertinya dia jauh lebih nyaman tinggal di kampung bersama dengan teman-temannya. Walau baru sebentar, Ica sudah bisa akrab dan memiliki banyak teman. Justru sekarang, kasih sayang yang Ica dapatkan jauh lebih banyak dariku dan dari kakek dan neneknya. Sudah sebulan di kampung, aku belum kerja. Aku masih menganggur di rumah. Belum tahu mau kerja apa. Aku memang anak tunggal orang tuaku. Dulu mereka sangat sedih ketika aku meninggalkan kampung ini dan memilih ikut dengan Mas Agus untuk merantau. Wajarlah, aku anak satu-satunya dari mereka. Tapi alhamdulillah, sekarang aku sudah kembali dan bisa menemani orang tuaku di sini. Rasanya aku tidak ingin lagi merantau. Aku ingin menebus semua kesalahanku dan kerinduan orang tuaku selama ini. Karena
Aku sudah lama tidak mengunjungi mereka. Hanya lewat telepon saja kami bertukar kabar. Put, kamu bantu bapak aja di kebun. Daripada kamu suntuk di rumah kan? Ajak bapak. Aku pun ikut dengan bapak ke kebun. Di kebun banyak hal yang kami lakukan. Mengecek tanaman, memupuk tanaman, dan mengawasi para pekerja yang sedang memanen sawit. Kebun orang tuaku ini memang cukup luas. Sehingga dari sini saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ini milik orang tuaku. Aku harus bekerja sendiri untuk menghidupi anakku. Aku tidak boleh terus-terusan menyusahkan mereka. Setelah berpikir akan bekerja apa aku, akhirnya kuputuskan untuk berjualan makanan depan rumah. Kebetulan sekali, belum ada orang yang berjualan bakso di kampungku. Padahal, orang-orang sini cukup suka jajan, tapi mereka harus jauh keluar kampung agar bisa mendapatkan makanan-makanan ringan. Akhirnya, atas persetujuan orang tua, aku mulai membuka usaha. Aku mempelajari semuanya dari nol, karena aku memang tidak sepandai itu. Aku melihat tutorial-tutorial di YouTube agar bisa membuat daganganku rasanya jauh lebih enak. 1 bulan masa percobaan. Alhamdulillah, banyak warga yang menyukai jualanku. Tak sedikit mereka memberi kritik dan juga saran. Semua itu aku tampung dan aku jadikan sebagai perbaikan kualitas. Beberapa bulan kemudian, usahaku ini semakin lancar. Pembeli terus saja berdatangan setiap harinya. Alhamdulillah warungku meskipun sederhana tapi tidak pernah sepi pembeli. Kini omsetku bisa sampai 1 juta per hari. Aku juga tidak mampu mengerjakan sendiri sekarang. Aku sudah merekrut 1 orang karyawan. Sementara kehidupan Agus di perantauan. Dia yang sudah ditinggal oleh anak dan istrinya. Kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Rumahnya seperti rumah yang tidak ditempati, kotor, dan rerumputan tinggi sudah menjalar sampai ke tembok. Sudah 6 bulan mereka bercerai, dan Agus masih tetap bertahan di rumah itu. Dia juga masih bekerja di kantornya. Namun dia sering bolos karena merasa stres. Dia lebih suka mabuk-mabukan di tempat hiburan daripada memikirkan pekerjaannya. Padahal bosnya selama ini sudah uring-uringan karena pekerjaan dia sangat menurun. Penampilan Agus juga tidak setampan dulu. Dia seperti gembel, padahal dia bukan gelandangan. Bajunya yang acak-acakan, kusut, rambutnya yang panjang sudah lama tidak dicukur, membuat dia terlihat sangat tua sekali. Berbeda sekali saat ia masih hidup dengan Putri. Dia dulu begitu terurus, badannya bersih, bajunya juga rapi, rumahnya bersih. Tapi sekarang semua sebaliknya. Agus dulu memang menolak untuk bercerai dengan Putri. Namun karena tidak memiliki kuasa hukum, jadi dia kalah dan tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya. Awalnya dia merasa bahagia karena sudah bercerai. Dia merasa hebat dan tentu akan baik-baik saja tanpa Putri. Namun kenyataannya, semuanya malah berubah. Bukannya bahagia, kehidupannya malah semakin hancur. Uangnya selalu habis sebelum tanggal gajian. Karena uangnya digunakan untuk membayar wanita-wanita untuk memuaskannya. Bahkan dia sampai berhutang ke rentenir, sehingga hutangnya sangat menumpuk. Hal itulah yang membuat Agus semakin hari semakin stres. Badannya semakin tidak terurus dan juga kurus. Hingga kabar itu didengar oleh Putri. Putri yang mendengar kabar itu dari temannya yang ada di kota merasa sangat kasihan dan tidak tega. Mau bagaimanapun, Agus adalah ayah dari anaknya Ica. Akhirnya, atas restu dari orang tuanya, Putri memutuskan untuk menjenguk Agus di perantauan. Putri sesampainya di rumah mereka dulu, sampai pangling, tidak bisa mengenali rumahnya lagi, karena keadaannya sudah sangat semak, seperti rumah tidak ada orangnya. Namun dari dalam,
Terdengar suara pria yang batuk-batuk. Putri langsung mengetuk pintu. Dia tidak mengajak Ica saat itu, dia hanya pergi seorang diri. Dari luar terdengar juga Agus teriak-teriak, seperti orang yang tidak waras lagi. Karena merasa takut, akhirnya Putri meminta bantuan pada warga sekitar. Setelah warga berhasil membuka pintunya, mereka semuanya terkejut karena rumah itu benar-benar sangat berantakan. Bisa dibilang seisi rumah itu penuh dengan sampah, dan Agus tidur di dalam kamarnya yang bau, jorok, dan kotor. Mereka membawa Agus keluar rumah. Agus benar-benar sudah kehilangan jati dirinya. Dia seakan lupa bahwa dia itu siapa. Sepertinya Agus mengalami gangguan jiwa. Putri yang memang satu-satunya orang yang mengenal Agus akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Benar saja, setelah dicek, mental Agus memang sudah terganggu. Sepertinya dia stres berat atau depresi, belum jelas. Bahkan dengan Putri pun dia tidak mengenali lagi. Dia suka mengamuk-ngamuk, tidak jelas. Benar-benar sangat kasihan. Putrilah yang membiayai rumah sakitnya. Meskipun dia merasa kecewa dan benci dengan pria itu, tapi ketika melihatnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, Putri tidak tega juga. Setelah 1 tahun, Agus dirawat di rumah sakit jiwa, keadaannya sudah agak baik. Dia mulai ingat siapa dirinya. Dia juga mulai ingat siapa anak dan juga mantan istrinya. Putri yang sedang asik melayani pelanggan-pelanggan setianya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Agus. Penampilannya sudah berbeda. Kini dia jauh lebih bersih dan rapi meskipun badannya masih kurus. Ica yang melihat kedatangan papanya agak sedikit pangling, karena memang agak berbeda penampilannya, tidak seperti dulu. Orang tua Putri yang memang mengetahui keadaan Agus tidak marah. Mereka mempersilahkan Agus untuk duduk, menyambutnya dengan baik. Agus yang menemui putrinya langsung memeluknya dengan erat. Dia meminta maaf pada Putri sematawayangnya itu. "Maafin ayah ya nak, ayah selama ini tidak baik pada kamu. Ayah jahat, ayah tidak menyayangi kamu," ucap Agus sembari menangis memeluk putrinya. Akhirnya, Ica perlahan-lahan mulai mengingat kembali masa lalunya. Walau dia masih kecil, tapi hatinya begitu besar dan sangat dewasa. Dia mau memaafkan ayahnya itu. Aku senang melihat Ica bisa memaafkan ayahnya. Walau terkesan terlambat, namun setidaknya Ica bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku sekarang masih fokus menekuni usahaku dan membesarkan Ica. Belum terbersih di otakku untuk menikah lagi. Rasa trauma tentu masih ada. Setelah melepas rasa rindunya dengan Ica, Mas Agus kembali lagi ke perantauan. Dia ingin melanjutkan hidupnya. Dan dia berkata, tidak pernah berharap lagi pada aku karena aku pasti tidak mau lagi kembali padanya. Dia sadar bahwa kesalahannya terlalu besar, sehingga sangat mustahil jika aku mau kembali. Ya, sampai detik ini, aku belum bisa sepenuhnya mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Tapi aku terus belajar, agar hatiku juga jauh lebih tenang. Namun yang jelas aku mensyukuri semua yang sudah aku jalani sekarang. Anakku sehat dan usahaku juga semakin lancar.